Keganasan alam, sebuah mesin penghancur raksasa yang terus-menerus mengiringi peradaban umat manusia. Berabad-abad manusia berusaha menundukkan keganasan alam, namun seringkali alam menaklukkan manusia hanya dalam hitungan detik. Gempa tektonik dan gelombang tsunami raksasa ini meluluh lantakkan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dalam waktu kurang dari 1 jam. Kota-kota hancur dan rata dengan tanah. Ratusan ribu nyawa manusia melayang, menyisakan sebuah tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang masa. Penyelamatan terhadap ribuan korban gelombang tsunami mewarnai operasi kemanusiaan berskala internasional di Nanggroe Aceh Darussalam. Tim Expedition Metro TV bersama Global Rescue Network turut mengambil bagian dalam operasi penyelamatan pengungsi yang penuh tantangan. Freddy Sutrisno bersama Lodi Korua, dua sosok pria dengan jam terbang cukup lama dalam operasi SAR, memimpin seluruh operasi Global Rescue Network di Aceh. Mereka merupakan tim SAR profesional dan telah terbiasa bekerja dalam berbagai skenario penyelamatan korban bencana alam. Global Rescue Network menggalang kerjasama dengan TNI Angkatan Udara dan Perwalian Umat Buddha Indonesia atau Walubi untuk memuluskan operasi penyelamatan. Kedahsyatan gelombang tsunami tergambar begitu kuat dari sisa-sisa kehancuran yang berserakan di sepanjang jalan kota Banda Aceh ini. Udara kota yang dipenuhi aroma mayat yang belum terevakuasi terasa sangat menusuk hidung. Tim menuju kota Lokna untuk membangun posko penyelamatan. Arus pengungsi ternyata telah mendekati kota Banda Aceh sebelum Global Rescue Network mencapai kota Lokna. Sebagian besar dari pengungsi ini berasal dari kota Lamno dan Calang yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya, sekitar 70 km arah tenggara kota Banda Aceh. Dr. Yasir, salah seorang putra Aceh yang bergabung dalam Global Rescue Network, bekerja keras membantu pasien yang terluka selama perjalanan. Para pengungsi ini sedikitnya telah berjalan selama 3 hari menuju Banda Aceh dengan perbekalan yang sangat minim. Gelombang pengungsi baru terus berdatangan. Pria ini mengalami luka serius. Perutnya robek akibat terseret arus gelombang tsunami dan memerlukan operasi sebelum kondisinya semakin parah. Sebagian pengungsi sedikit beruntung karena diangkut dengan menggunakan kendaraan militer milik Batalion Infanteri 320 yang tengah bertugas mengamankan sejumlah lokasi di jalur Banda Aceh Melabo.
meneruskan perjalanan menuju kota Logna. Jalan menuju kota Logna sangat berat. Ini adalah jalan tembus baru yang dibangun karena jalan dari Banda Aceh menuju Logna telah lumpuh total. Gelombang tsunami telah mengakhiri riwayat kota Logna. Sejumlah mayat korban tsunami masih terlihat di sisi jalan. Seluruh bangunan kota rata dengan tanah. Di atas reruntuhan kota Logna, tim penyelamat akhirnya mendirikan posko penyelamatan pengungsi. Menjelang sore, posko penyelamatan di Logna telah siap bekerja penuh membantu para pengungsi. Dari posko sederhana ini, pertolongan sekecil apapun sangat berarti untuk menyelamatkan kehidupan yang hampir mati. Udara kematian laksana mengepung kota Logna dari segenap penjuru. Kapal tongkang dan kapal pengangkut batu bara ini terlempar dari pelabuhan hingga berada di atas jalan raya Logna. Gelombang tsunami juga telah mengubah bangunan pabrik semen Andalas yang kokoh menjadi onggokan besi tua raksasa yang bisa roboh setiap saat. Menjelang sore, tim Global Rescue Network berhasil merampungkan upaya penyelamatan dan pertolongan pertama terhadap ratusan pengungsi. Sejumlah pengungsi yang berada dalam kondisi sakit diangkut dengan mobil menuju Matai, sebuah tempat penampungan pengungsi di pinggiran Banda Aceh. Apa-apa, tinggal sama neneknya dulu. Tinggal sama neneknya dulu. Apa-apa? Oh ya udah. Siapa lagi naik? Sakit. Ada penamping dulu. Oke. Duduk lah. Aku karak-karak di long jen. Inilah titik penampungan pengungsi terdekat di luar kota Banda Aceh, tempat para pengungsi berjumpa kembali dengan keluarga mereka setelah terpisah dalam perjalanan. Airnya mudah, orang ini mandi apa di dari sini aja gunung sini Pak. Iya. Potong gunung nggak usah dari bapak pergi tadi. Iya. Dari gunung tahu Pak. Kita ke oke. Nah, ini sekarang Pak langsung mau ke Matai dekat Pak. Kau penamping di Uragam. Le nampak. Rencananya begitu, malah kita mau pakai liwat laut. Dari liwat laut kita mau menyusur karena jalan putus. Ya. Kita pakai ke arah Labu-Labu aja. Sejauh mana? Karena sekarang masih ratusan pengungsi yang setiap hari datang, kayak hari ini saya kira ada 300-400. Jam berapa besok kapal kita berangkat Pak? Kita perahunya kecil.
perahunya kecil, cuma LCR dengan mesin yang muat 8 orang. Tapi dalam keadaan terpaksa kita dengan 2 orang kru bisa bawa sampai 8 sampai 10 orang. Asal kita pelan melewati itu. Yang penting bahwa masyarakat ini bisa dibantu, itu aja. Karena dengan 2 perahu itu saya harapkan nanti malam datang lagi 4 perahu. Ya, ada rencana ke Melabong? Melabong saya kira tidak, karena Melabong masih 240 km dan saya kira 40-60 km dari sini saja sudah terlalu banyak masyarakat ini. Ada yang jalan 3 hari 3 malam. Inilah perjalanan kemanusiaan penuh resiko ketika tim Expedition Metro TV bersama tim Global Rescue Network menempuh jalur paling rawan gangguan keamanan saat membawa para pengungsi dari Logna menuju Matai di pinggiran Banda Aceh. Perjalanan ini akhirnya berakhir dengan aman, namun kerja penyelamatan masih jauh dari usai. Tim Expedition Metro TV bersama tim Global Rescue Network hari berikutnya segera memulai operasi penyelamatan baru. Operasi kali ini jauh lebih berat karena akan mengikuti skenario penuh resiko dengan menembus kampung Lepung yang berjarak sekitar 10 km dari Logna. Dari mana asal? Di Lamno. Lamno. Ya. Sekarang Lamno orang banyak yang hidup atau yang banyak yang mati? Banyak yang mati, Pak. Banyak yang mati. Pertolongan gimana pertolongannya? Sudah sampai seberapa banyak yang menolong? Nah, artinya yang datang nolong banyak belum? Ada yang datang tolong dari laut, dari udara, Belum ada. dari darat, dada. Belum. Gimana dapat makan? Makan minta sama orang yang ada masih ada yang tinggal. Orang kampung itu yang Masih kuat berapa lama bertahan lagi? Kalau nggak dibantu? Paling 2 hari lagi dah habis. Ini lapar semua ya. Kami pun Banyak yang lapar ya. Untuk menjangkau Lepung, tim mempersiapkan 2 perahu karet yang didatangkan dari Jakarta. Perahu-perahu karet ini merupakan sarana tercepat untuk mencapai pantai Lepung. Sebuah kawasan yang dilewati ribuan pengungsi dan dipastikan masih belum tertangani dengan baik. Sungguh berat operasi menembus kawasan Lepung. Namun perjumpaan dengan para pengungsi ini mendorong semangat tim Global Rescue untuk meneruskan operasi penyelamatan. Tantangan menembus kawasan Lepung terasa lebih ringan karena anggota Kopassus secara sukarela turut membantu persiapan operasi.
7 ya? Iya. Kapasitasnya 8 8 ya. Kalau sama barang berarti dihilangin 2, ya kan? Betul kan? Terus kita perlu Pak Corona CS berapa? 2 paling enggak. Bisa nggak Pak kira-kira? Ikut di sini. 2 tambah 2. Daerah ini operasi kita gitu. Menurut skenario, Karena ini dataran pos tinggi. Logna akan dimajukan di kawasan Lepung Jadi memang untuk kalau kita mau mempercepat bergerak, operasi penyelamatan Saya para pikir kita pengungsi. cuman, ini libatin Tanjung ini. Paling jauh cuman bisa saya pikir di sini Pak. Iya. Nah berarti udah kita cuman mikirin satu perahu aja, perahu mereka ngawal kita. Gitu. Skenario ini amat tidak mudah karena Pantai Lepung dikelilingi dengan kawasan berbukit yang merupakan benteng pertahanan kelompok separatis GAM. Penjajakan untuk mendarat di Pantai Lepung akhirnya dilakukan dengan persiapan matang. Dengan pengawalan anggota Kopassus dalam formasi siap tempur, tim Expedition Metro TV bersama tim Global Rescue Network menempuh jalur laut selama 45 menit menuju Pantai Lepung. Pendaratan di Pantai Lepung akhirnya berhasil dilakukan dengan mulus. Suasana Lepung benar-benar mengenaskan. Sejumlah keluarga mengadakan doa bersama untuk mendoakan keluarga mereka yang terkubur gelombang tsunami. Sebagian masih berharap akan menemukan keluarganya dalam keadaan hidup. Kenyataannya, kehidupan di kawasan Pantai Lepung telah berakhir. Selama ratusan tahun, tsunami dikenal sebagai pembunuh yang tidak pernah gagal.
Ombak raksasa ini pada 26 Desember 2004 menyerbu ratusan kilometer kawasan pantai Nanggro Aceh Darussalam. Merenggut nyawa ratusan ribu manusia, memutus pertalian keluarga dengan kematian, mengubur segala jenis kehidupan. Reruntuhan kota-kota di Nanggro Aceh Darussalam ini seperti menggemakan sebuah seruan bagi penyelamatan ratusan ribu manusia yang kehidupannya hancur akibat tsunami. Tim Expedition Metro TV bersama tim SAR Global Rescue Network adalah bagian kecil dari upaya penyelamatan. Loknga, dari kota yang telah rata dengan tanah inilah, tim SAR Global Rescue berencana memindahkan posko penyelamatan yang telah berfungsi penuh selama 3 hari. Gelombang pengungsi korban tsunami dari kota Calang, Lamno, dan Long terus mengalir menuju Banda Aceh. Sekali lagi terlihat betapa bermanfaat posko bantuan di Loknga ini. Makanan dengan menu sederhana adalah hidangan lezat terakhir sebelum tiba di Banda Aceh. Seusai makan, mereka beristirahat sambil menunggu para dokter merampungkan operasi pembedahan kecil terhadap anggota keluarganya yang terluka. Kini rencana operasi penyelamatan di kawasan Pantai Lepung mulai disiapkan. Meski terdapat banyak tantangan di Pantai Lepung Barat, namun dari kawasan itu bantuan penyelamatan dapat menjangkau para pengungsi dengan lebih cepat. Kami berusaha dengan mobil jeep ini, kendaraan off-road, karena sebagian jalan rusak begini. Tapi akhirnya kita putus juga di jalan ini, nggak bisa terlalu jauh. Di sini kami menyambut pengungsi. Setelah itu pengungsi yang bisa keluar ke sini kita anggap pengungsi yang sehat, yang masih bisa jalan dan sampai sini mereka mungkin sakit di sini. Tapi masalahnya tuh ada pengungsi yang dalam kondisi sakit yang tidak bisa jalan. Nah itu kami sistem menjemput bola jadinya. Kami berusaha dengan perahu karet. Kami punya 2 perahu karet. Tapi ternyata perahu karet kami juga tidak bisa menjangkau sejauh yang kami inginkan. Inilah perjalanan menuju Pantai Lepung. Dari kejauhan, terlihat sisa gerusan ombak tsunami membentuk garis puluhan kilometer di sepanjang bibir Pantai Lepung. Lepas tengah hari, tim Expedition Metro TV bersama tim SAR Global Rescue Network mendarat di Pantai Lepung. Pemandangan di sepanjang pantai menggambarkan betapa gelombang tsunami telah mengubur segala kehidupan di Lepung. Hingga hari ke-8, mayat-mayat masih bergelimpangan tanpa tersentuh upaya evakuasi maupun pemakaman. Nasib para pengungsi pun amat memilukan. Mereka telah berjalan berhari-hari dan bertahan hidup dengan perbekalan yang minim. Jadi bapak-bapak kita bantu. Ya, semua yang sakit-sakit akan laporan. Kami menyaksikan suatu hal yang sangat luar biasa yang terjadi. Kita melihat setiap hari puluhan ratusan masyarakat yang berjalan 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tadi saya ketemu satu keluarga 2 orang yang telah jalan 7 hari 7 malam dari Mulabo yang jaraknya 240 km. Saya menemui beberapa kecamatan di sini
yang jaraknya 20 km, 30 km, 40 km dari Banda Aceh dengan penduduk 7.000, 8.000, 6.000, semuanya tinggal kurang dari 10%. Semuanya masuk ke laut dan hilang. Ribuan jenazah masih berserakan di antara puing-puing, membusuk. Tidak ada yang bisa membantu. Penyelamatan di Lepung ini berlangsung selama sekitar 3 jam. Menjelang sore, tim kembali ke Poso Loknga. Dari kejauhan tampak para pengungsi masih terus berjalan kaki menuju Banda Aceh. Menyusuri jalanan yang telah hancur dan kampung-kampung yang tak lagi menyisakan kehidupan. Ribuan yang patah kaki ada, dan di sini tidak ada penanganan dokter gitu loh. Sama sekali nggak ada. Gitu. Ini orang yang jalan kaki ketemu kita di sini gitu loh. Dia bilang di sini banyak yang sakit. Selalu bukan satu orang, banyak sebagian besar kita tanya di mana yang sakit. Selalu dia bilang itu kan. Inilah skenario penyelamatan untuk mengevakuasi korban tsunami di kawasan Long, sekitar 70 km dari Banda Aceh. Tim SAR berencana menggunakan perahu untuk menembus Long. Rencana itu akhirnya dibatalkan karena menurut perhitungan akan lebih efektif bila menggunakan helikopter. Pengungsi di sini yang dalam keadaan sakit, malah ada yang patah kaki. Malam harinya, tim berusaha mencari helikopter dengan mendatangi posko bantuan BUMN. Sama kelapa yang ketemu. Kemarin kita bergerak lagi ke satu tempat yang lebih dekat lagi daripada yang kami temui kemarin, dan ternyata benar itu juga hancur, dan teman-teman dari Metro TV mengambil gambar yang sangat menyedihkan dari bangkai-bangkai manusia yang tidak terurus di antara kayu-kayu, which is only not more than 30 km away from here. Jadi saya kira yang kami mau lakukan besok adalah mencari pesawat. Kami punya tim dokter sudah ada. Ada pengungsi yang mengatakan, Pak, saya ini nangis bukan karena anak saya sakit, tapi memikirkan keluarga saya yang tidak bisa bergerak karena patah kaki. Adanya di Lung. Ada kira-kira 3.000 orang yang tidak ada pengobatan. Karena belum adanya kepastian mendapatkan helikopter, akhirnya tim menuju posko bantuan kemanusiaan untuk bergabung dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko Kesra Alwi Shihab. Tim Global Rescue akhirnya mendapat kesempatan menggunakan helikopter untuk operasi penyelamatan esok harinya. 600 pegawai yang sedang bekerja yang hidup dulu. Tetapi kita melihat selama 3 hari eksodus dari masyarakat yang jalan kaki berhari-hari tanpa makan, mereka hidup hanya dengan pelak. Major General Bambang help us with one Seahawk to take our team, medical team untuk mengunjungi Long yang katanya ada beberapa ratus, maka ada 2-3 ribu pengungsi tanpa bantuan medical. So finally it was a good discussion. A very good discussion, dan saya kira we are on a good track dengan teman-teman yang berusaha mengatasi masalah ini. Very nice. So, good luck then for tomorrow. Thank you. Yeah. Kita akan optimumkan alat peralatan bantuan Amerika ini untuk bisa mempermudah, mempercepat jalur distribusi.
gitu kan, mempercepat jalur evakuasi. Hari ini kita ngirim kawan ini, ya kan, ke Long, untuk bisa melakukan tugas-tugas kesehatan. Gitu. Tepat tengah hari, perbekalan makanan dan obat-obatan dari tim Global Rescue Network akhirnya diangkut helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara dengan tujuan Lamno dan Long. Setelah menunggu seharian, menjelang sore, tim akhirnya terbang dengan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara menuju lokasi bencana di kawasan Long yang terisolasi. Sungguh tragis pemandangan yang terlihat dari udara ini. Setelah terbang sekitar setengah jam, helikopter akhirnya mendarat. Masyarakat bersama anggota Brimob menyambut kedatangan tim dengan sukacita. Suasana mengharukan muncul saat tim memberi kesempatan kepada para anggota Brimob untuk memberitahu keluarganya melalui telepon satelit bahwa mereka selamat dari tsunami. Emi, saya di Long, saya selamat aja ya, minta doanya ke keluarga. Iya, kasih tahu aja ya, suruh hubungin ke kampung gitu aja ya, Pi ya. Ya, minta doanya aja. Ayo, assalamualaikum. Tim SAR Global Rescue Network bersama tim Expedition Metro TV segera menemui sejumlah korban tsunami yang memprihatinkan karena tidak memperoleh pertolongan medis selama 8 hari. Tim secara kilat menyusun rencana evakuasi dengan membawa para korban ke Banda Aceh. Ya, kita gotong aja, kita evakuasi ini jadi 2 evakuasi. Panggil yang laki-laki. Namun, operasi penyelamatan itu tertunda. Helikopter yang dijadwalkan mengevakuasi para korban tidak bisa terbang ke Long karena cuaca amat buruk. Seluruh sarana komunikasi ke Long terputus karena telepon satelit tidak mampu berfungsi lagi. Kehancuran dan kehancuran. Tidak ada lagi sisa kehidupan di Pantai Long. Bau mayat korban tsunami yang belum dimakamkan masih menyebar kemana-mana. Namun masjid ini seperti menyisakan keajaiban. Inilah satu-satunya bangunan yang masih tegak berdiri. Dan masjid ini kami sudah menemukan 3 dalam perjalanan udara dari Banda Aceh kemari yang tinggal. Kami juga dengar di Banda Aceh ada gereja yang juga selamat. Jadi memang rumah ibadah itu yang kita lihat kebesaran Tuhan di situ.
Di tempat inilah sekitar 8.000 jiwa manusia melayang hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Generasi terbaik masyarakat Long kini telah musnah. Ini adalah salah satu mayat yang ditemukan 8 hari setelah kejadian tsunami. Mengikuti fatwa para ulama, Nasruddin memakamkan jenazah gadis ini dengan langsung menimbun tanah di atas tubuhnya yang telah kaku membeku. Tim SAR Global Rescue Network segera menyiapkan rencana evakuasi korban tsunami. Pak, saya mau coba komunikasi ke Banda Aceh ya. Bukan, mobilnya parkir di situ. Saya pakai antena yang di atas. Oh, nah mobilnya parkir di dalam. Kita dalam satu power supply kalau ada kelebihan ya sih. Yankee Charlie 6 Zulu Echo Mike, Yankee Charlie 6 Zulu Echo Mike, Yankee Delta Zero Mike Golf Quebec. Di Desa Long apa bisa monitor? Emergency. Oke, jadi minta tolong ini, segera evakuasi di sini ada pasien yang apa namanya kritis. Tolong segera dievakuasi di sini. Kami minta evakuasi secepat mungkin nanti. Berkat komunikasi inilah 1 jam kemudian helikopter Pertamina mendarat di Long. Aku punya kekuatan di sini Koramil 8, Raider 100 ada 26, 320 ada 12, 20 pelopor. Berarti kekuatan itu adalah 32, 58, 60. Jadi cukup aman untuk mendarat mereka. Oke, itu alternatif pertama. Gua plan B-nya gua akan kuatin chopper di bagus. Ini. Itu second alternatif. Didorong aja. Didorong, tetap didorong ke sini. Okay. Ini cara kita berteriak bahwa di sini udah banyak bener orang susah. Setengah jam kemudian, 2 helikopter Australia mendarat di Long. Helikopter ini sesungguhnya bertugas mengangkut bantuan logistik dan tidak dibebani untuk tugas-tugas SAR. Namun tim SAR Global Rescue Network berhasil meyakinkan tentara Australia untuk mengevakuasi sejumlah korban tsunami bersama keluarga mereka. Para korban tsunami ini menurut perhitungan medis hanya mampu bertahan hidup tidak lebih dari 2 minggu. Akhirnya, menjelang tengah hari, helikopter mendarat mulus di Lanut Sultan Iskandar Muda. Tim medis dari Amerika Serikat dengan sigap menyambut para korban tsunami yang tidak berdaya ini untuk mendapatkan pertolongan medis. Upaya penyelamatan jiwa manusia seolah telah menghapus batas-batas kebangsaan, agama, ras, dan keyakinan. Sungguh mengharukan, bencana tsunami ternyata tidak sanggup memutus tali solidaritas umat manusia dalam perjuangan bersama untuk mempertahankan kehidupan.